Om Swastiastu. Saya Inyoman Gede Ustriana, dosen tetap di Prodi Agribisnis. Saya menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah di kota kelahiran saya, Tabanan. Tepatnya di SD nomor 1 Tabanan, SMP nomor 1 Tabanan, SMA nomor 1 Tabanan. Dan mulai tahun 1980 saya melanjutkan program S1 saya di Institut Pertanian Bogor, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, jurusan Agribisnis. Kemudian saya meneruskan S2 saya, Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Demikian juga untuk program doktor, saya selesaikan di rumah di Universitas Udayana, mengambil topik kajian tentang agribisnis. Saya juga sempat menyelesaikan program sandwich saya untuk menyempurnakan disertasi saya ke Universitas Twente yang ada di Belanda. Guru besar saya keluar sejak 1 Juli, bidang keahliannya adalah agribisnis. Nah, oleh sebab itu maka topik orasi saya pun tidak jauh dari keahlian saya. Saya mengambil judul model agribisnis di dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan. Saya ambil topik itu karena kita mengingat bahwa hampir 20 jutaan petani kita itu berada di pedesaan dan saat ini membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Berbagai teknologi pertanian sudah demikian pesat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Ada yang disebut dengan pertanian presisi, ada yang disebut dengan pertanian 4.0 dan seterusnya. Tetapi program-program seperti itu barangkali hanya bisa dilakukan oleh sebagian kecil dari masyarakat kita yang memiliki akses yang besar. Nah, oleh sebab itu saya mencoba mengembangkan satu model agribisnis untuk memberdayakan masyarakat pedesaan kita sehingga paling tidak kesejahteraan mereka dapat terangkat lebih baik. Nah, oleh sebab itu beberapa model yang saya pelajari dari selama menjadi dosen, itu akhirnya saya menemukan model agribisnis yang bisa diterapkan untuk memberdayakan petani kita di pedesaan. Nah, model ini saya sudah kembangkan sejak tahun 2015, kemudian sebetulnya 2005, kemudian saya sempurnakan lagi di tahun 2015. Nah, model ini berbicara tentang bagaimana kita mencoba membangun agribisnis sebagai satu kesatuan. Karena terus terang, kalau misalnya kita menerapkan agribisnis secara sepotong-sepotong, tentu akan memberikan manfaat yang tidak optimal. Oleh sebab itu, pendekatan yang saya coba kembangkan akan memberikan peningkatan kesejahteraan yang optimal. Itu harapan saya. Nah, saya kembangkan model ini dan saya percaya bahwa sistem agribisnis yang kita lihat secara utuh akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat pedesaan di dalam upaya kita memberdayakan kemampuan mereka. Beberapa subsistem yang harus kita lihat secara utuh antara lain misalnya di tingkat petani, kita tahu petani kita memiliki beberapa kendala. Kemudian di tingkat sarana prasarana,
di tingkat lembaga pendukung, kemudian di tingkat perbankan, akses bank yang memang diharapkan sebagai daya dukung di dalam pengembangan pertanian, itu sangat-sangat diharapkan, sehingga model ini saya yakini bisa memberikan dampak yang positif. Nah, oleh sebab itu ke depan barangkali sinergitas antar pelaku, apakah itu pemerintah, apakah itu perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga yang ada di pedesaan, itu akan memberikan manfaat yang optimal di dalam pengembangan model ini. Baik, di dalam perkembangan Tridharma perguruan tinggi, tentu dengan beban guru besar yang akan saya sandang mulai tanggal 1 Juni 2021, tentu berbagai kegiatan Tridharma akan menuntut saya untuk melakukan peningkatan. Nah, saat ini saya sedang terlibat ada 2 penelitian, terutama yang pertama adalah bagaimana membangun model di pengelolaan DAS, khususnya Subak, dan saya coba kembangkan Subak di Bali dan di luar Bali. Kemudian yang kedua adalah model pengadaan beras yang ada di Provinsi Bali. Nah, model pengadaan beras ini merupakan kelanjutan daripada disertasi saya yang mengangkat tentang ketersediaan beras di Provinsi Bali. Nah, concern saya di bidang penelitian ini tentu tidak lepas dari keahlian saya di bidang agribisnis. Di bidang pendidikan juga demikian, bagaimana saya bisa mempersiapkan tenaga-tenaga dosen muda terutama agar meningkatkan pendidikannya, meningkatkan kemampuannya, kemudian meningkatkan tridharmanya dalam upaya untuk mensejahterakan petani. Kemudian dalam hubungan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentu juga diharapkan partisipasi keseluruhan stakeholders yang ada di perguruan tinggi untuk mensukseskan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi 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 Om.